Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa dari Saka Bakti Husada Kuaran Lawang. Pertama-tama di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta atas antusiasmenya dalam mengikuti lomba perdana yang diadakan oleh Saka Bakti Husada Kuaran Lawang, yakni Lomba Duta Kesehatan Pramuka. Kami mengangkat tema yakni cegah stunting itu penting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi, dan perbaiki sanitasi. Mengapa kita mengangkat tema itu? Tema itu kita ambil dari banyaknya kasus stunting atau gagal tumbuh kembang pada anak di Indonesia, di mana prevalensi dari data sendiri itu menyebutkan bahwa ada 21,6% penderita stunting ada di Indonesia. Dan menurut data dari UNICEF maupun WHO itu menyebutkan Indonesia berada di urutan ke-27 dari 154 negara yang terdata memiliki kasus stunting, dengan urutan kelima di bagian negara Asia. Sangat miris sekali, bukan? Untuk itu, tema ini kita ambil sebagai wujud kesadaran dan kepedulian kita, para masyarakat, khususnya para generasi muda, dalam stunting atau kasus stunting yang menyebar luas di Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan membacakan nominasi siapa saja yang lolos ke dalam tahap selanjutnya dalam Lomba Duta Kesehatan Pramuka. Saya mulai dari Duta Kesehatan tingkat SMP dan MTS terlebih dahulu dengan nominasinya sebagai berikut. Kamu kok nggak setinggi teman-teman kamu? Pernah tidak mendengar kata-kata tersebut di sekitar kalian? Apa sih penyebabnya? Nah, salah satu kemungkinannya mereka terkena stunting. Hah, stunting? Stunting itu apa? Dan dimulainya dari mana sih? Mari kita bahas. Stunting pasti pendek, tetapi pendek belum tentu stunting. Stunting sering dianggap sama dengan gizi buruk, tetapi pada nyatanya tidak. Kedua hal ini berbeda. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuhnya yang pendek. Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Stunting pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Dan stunting berbeda dengan gizi buruk. Ciri-ciri dari gizi buruk. Yang pertama, anak nampak sangat kurus, yang artinya berat badan tidak proporsional dengan tinggi badan. Kedua, berat badan rendah, yaitu berat badan yang terbilang jauh dari kata normal. Ketiga, lila tangan kecil. Dan keempat, resiko kematian 12 kali lebih tinggi. Sedangkan Kira-kira stunting ditandai dengan apa sih? Stunting biasanya ditandai dengan tinggi badan anak yang kurang. Dan yang kedua, stunting bisa ditandai dengan berat badan anak yang tidak naik-naik, atau berat badan anak naik namun tidak konsisten. Maka dari itu, kita sebagai remaja-remaja unggul harus dapat mencegah stunting dengan cara yang pertama, melakukan pola hidup sehat. Yang kedua, mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Yuk lihat. Dan yang ketiga, memahami ilmu stunting secara mendalam.
Cukupi gizi, lengkapi imunisasi, perbaiki sanitasi. Salam Pramuka, terima kasih. Stunting merupakan suatu kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari kehidupan. Stunting ditandai dengan kurangnya tinggi badan pada anak apabila dibandingkan dengan teman seusianya. Perlu diingat bahwa pendek bukan berarti stunting loh. Ciri-ciri anak yang mengalami stunting yaitu seperti pertumbuhannya melambat, fase pertumbuhan gigi juga melambat, fokus dan memori belajarnya tidak baik, serta pada anak usia 8-10 tahun cenderung menjadi lebih pendiam dan tidak melakukan kontak mata dengan lawan bicaranya. Penyebab stunting. Stunting dapat disebabkan karena beberapa hal seperti gizi buruk kronik, sanitasi yang buruk dan juga lingkungan yang kotor, infeksi penyakit, serta pola asuh anak yang tidak baik yang berkaitan dengan pemberian makan pada anak yang tidak bergizi sehingga berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Menurut stunting.co.id, di Provinsi Jawa Timur terdapat 3 kabupaten atau kota yang memiliki angka prevalensi di atas 30%. Nah, untuk stunting sendiri itu apa sih? Menurut Dr. Mevana Desa, stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan remaja akibat kurangnya gizi dalam jangka panjang. Stunting juga dapat disebabkan karena adanya 1. Pengetahuan ibu yang kurang memadai. Yang kedua, asupan kalori yang tidak adekuat seperti faktor sosioekonomi dan kurangnya peranan protein hewani dalam MT-ASI saat usia golden age. Yang ketiga, infeksi berulang atau kronis. Yang keempat, sanitasi yang buruk. Dan yang kelima, terbatasnya layanan kesehatan. Ada penyebab, tentu ada dampak bagi stunting. Dampak bagi stunting mencakup beberapa hal seperti 1. Tinggi di bawah rata-rata. Yang kedua, tingkat intelektual yang rendah dari anak-anak seusianya. Dan yang ketiga, mudah mengalami penyakit degeneratif. Untuk ciri-ciri stunting dapat dilihat dari 1. Remaja yang kurang aktif. Kedua, rentan mengalami gangguan kesehatan. Dan yang ketiga, tinggi badan yang tidak sesuai. Dan yang keempat, terlihat lemas terus-menerus. Pastinya kita sudah tidak asing dengan istilah stunting, karena istilah ini kerap kali kita jumpai di media sosial dan cukup banyak diperbincangkan. Di Indonesia, jutaan anak mengalami stunting dan tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa kita sendiri. Sebelum pembahasan lebih lanjut, pasti kita perlu mengetahui apa sih itu stunting. Jadi, stunting merupakan kondisi kesehatan anak yang tidak optimal. Sebenarnya stunting ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Namun faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya stunting yaitu karena kurangnya asupan gizi pada saat 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. 1000 HPK menjadi pondasi dalam menentukan kesehatan, sehingga apabila asupan gizi tidak terpenuhi dengan baik, maka dapat mengganggu perkembangan otak dan pertumbuhan badan seorang anak. Anak yang mengalami stunting tentu saja memiliki kondisi tubuh yang sangat pendek dan tidak sesuai dengan standar tinggi usianya.
Lalu mereka akan mengalami penurunan kemampuan kognitif sehingga dapat mengganggu kegiatan belajar mereka. Baik, itu tadi adalah nominasi dari jenjang SMA dan SMK. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang yang telah lolos ke babak selanjutnya. Perlu diingat teman-teman, nominasi-nominasi tersebut itu harus benar-benar mempersiapkan diri, karena nantinya kalian harus menampilkan performa kalian lagi di atas panggung pada babak final nantinya, di mana akan ada dua pihak dewan juri. Yang pertama ada dari Puskesmas Lawang dan yang kedua ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Wow, kalian harus benar-benar mempersiapkan diri untuk itu. Nah, selanjutnya setelah tadi ada nominasi-nominasi dari para lomba duta kesehatan, selanjutnya ada the best supporter dan the best viewers. Nah, siapa saja? Yuk, penasaran kan? Baik, saya akan mengumumkan dari the best supporter terlebih dahulu. The best supporter yaitu berikut ini. Lalu selanjutnya ada the best viewer, yaitu berikut ini. Baik, kami ucapkan selamat kepada para best viewer dan best supporter. Terus kompak ya teman-teman. Nah, itu tadi pengumuman singkat dari saya. Semangat untuk para nominasi-nominasi yang nantinya akan tampil di babak selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka dan salam sehat.